Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Yulman Yudhistira. Oke guys, hari ini saya lagi berada di kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Ya, kota Sawalunto merupakan kota yang terkenal dan banyak museumnya. Salah satu museum yang akan kita kunjungi hari ini adalah Museum Gudang Ransum yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawalunto. Museum Gudang Ransum menempati sebuah kompleks bangunan bekas dapur umum para pekerja tambang batu bara dan pasien Rumah Sakit Umum Daerah Sawalunto, yang ketika itu berjumlah ribuan. Museum Gudang Ransum sendiri menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses pertambangan di Sawalunto. Pada awalnya, gedung ini adalah kawasan dapur umum bagi pekerja tambang yang dibangun pada tahun 1918. Tempat ini memiliki 2 buah gudang besar dan tugu pembakaran. Bahan bakar memasaknya saat itu menggunakan sistem uap. Tepat di bawah ruang masak terdapat ruang bawah tanah dengan pipa cerobong yang mengalirkan uap untuk panas untuk 20 tungku. Uap panas ini berasal dari air panas yang direbus dengan menggunakan boiler di atas perbukitan yang dialirkan uapnya ke dapur. Dengan mempekerjakan sekitar 100 orang karyawan, tempat ini setiap harinya memasak lebih dari 65 pikul nasi atau setara 3.900 kg nasi untuk pekerja tambang batu bara, atau yang disebut juga dengan orang rantai. Kemudian juga untuk keluarga pekerja tambang dan pasien rumah sakit. Menu makanan saat itu adalah nasi, daging, ikan asin, telur asin, sawi putih dan hijau, serta kol. Pada masa saat itu, menu makanan tersebut terbilang cukup baik, mengingat pemerintah Hindia Belanda berkepentingan agar pekerja tambang atau pekerja kontrak dan pekerja paksa orang rantai tersebut dapat produktif sehingga menghasilkan keuntungan besar untuk pemerintah. Dan saat ini Anda dapat melihat replika bentuk makanan tersebut di museum ini. Pada masa revolusi kemerdekaan, kawasan dapur umum ini kemudian dijadikan sebagai tempat untuk memasak makanan tentara. Kemudian setelah kemerdekaan, kantor perusahaan tambang batubara Embilin pernah ditempatkan di sini. Kawasan tersebut terus digunakan untuk beberapa kepentingan yang berbeda, mulai dari menjadi gedung SMP Embilin pada tahun 1960 sampai tahun 1970, sebagai hunian karyawan tambang Embilin sampai pada tahun 1980, hingga dijadikan sebagai hunian masyarakat setempat pada tahun 2004. Pada tahun 2005, kawasan museum yang dulu dijadikan dapur umum ini dikonservasi serta ditata oleh pemerintah kota Sawalunto. Waktu itu penataan dilakukan untuk acara permusiuman, dan 17 Desember 2005 akhirnya dibuka resmi sebagai Museum Gudang Ransum oleh Yusuf Kala selaku Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu. Fungsi yang terus berubah tidak merubah bentuk dari bangunan Gudang Ransum ini. Bangunan ini tetap kokoh berdiri dengan berbagai cerita yang tersimpan dari dalam tubuhnya. Oh ya guys, di Museum Gudang Ransum ini juga kita dapat melihat adanya Galeri Melaka. Galeri ini merupakan wujud sister city yang dibina oleh negara bagian Melaka di Malaysia dengan pemerintah kota Sawalunto. Di dalam Galeri Melaka ini terdapat poster-poster wisata Malaysia, khususnya Melaka. Ada juga patung model mengenakan pakaian peranakan salah satu etnis di Melaka. Beberapa bangunan yang ada di kompleks Museum Gudang Ransum ini juga dimanfaatkan sebagai ruang tampil untuk memperkaya informasi tentang Sawalunto. Misalnya pada galeri etnografi, yang mana Anda bisa melihat berbagai kebudayaan masyarakat setempat, mulai dari kuliner khas Sawalunto, tradisinya, senjata, sampai pakaian tradisional. Kemudian bagi Anda yang mengajak anak-anak ke sini, jangan khawatir mereka akan bosan, karena pada salah satu sudut ada e-tech center. Tempat tersebut merupakan area bermain anak-anak yang mengangkat tema sains dan teknologi, sehingga si kecil bisa bermain sambil belajar di area tersebut. Tidak seperti museum lainnya, Museum Gudang Ransum memang dikenal sangat unik. Banyak koleksi menarik yang bisa ditemukan di sini. Terlebih dengan banyaknya gedung dan ruangan yang dapat dijelajahi.
Bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun bisa menikmati keseruan yang ada di museum. Jadi Gudang Ransum barangkali adalah satu-satunya di Indonesia museum yang berhasil menggabungkan segmen industri budaya dengan iptek. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita pada video kali ini. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.